Halo teman-teman, kenalin aku Nelly Purnamasari dari Manajemen Pembangunan Daerah Institut Pertanian Bogor. Di sini aku mau membahas mengenai penerapan Blue Ocean Strategi dan kompetisi dalam pengembangan desa wisata menuju pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Klaten. Lalu bagaimana sih alurnya? Nah, saat ini sektor pariwisata tengah menjadi salah satu komponen sentral dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Dan untuk beberapa negara merupakan salah satu pendapatan utama negara, khususnya di negara-negara yang tidak punya sumber daya alam yang melimpah, guys, seperti di Indonesia ini. Nah, saat ini sektor pariwisata itu semakin beragam dan tidak hanya menawarkan rekreasi saja, tapi juga menawarkan produk budaya, sosial, teknologi, pengalaman, wawasan, atau ilmu pengetahuan. Nah, hal ini membuat menjadi landasan untuk membangun wisata berkelanjutan. Nah, di sektor pariwisata ini di Indonesia ini sedang ngetren ya guys, membangun desa wisata. Desa wisata itu sendiri adalah produk wisata yang dikembangkan oleh suatu desa. Nah, ini untuk pengertiannya lebih lanjut kita bahas nanti. Nah, karena saat ini apa-apa suatu kebijakan itu harus berpedoman pada SDGs, guys, atau Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan. Maka desa wisata ini juga harus berprospek pada pariwisata berkelanjutan. Nah, untuk menerapkan pariwisata atau mengimplementasikan pariwisata berkelanjutan ini perlu partisipasi dari berbagai pihak. Antara lain adalah dari pemerintah kabupaten, terus nanti ada pemerintah desa, dan masyarakat itu sendiri. Lalu gimana sih caranya untuk supaya kita itu bisa menerapkan pariwisata berkelanjutan di suatu desa wisata. Nah, awalnya ini adalah analisis SWOT. Nah, setelah analisis SWOT ini, kita dapat membuat strategi, guys, untuk pariwisata berkelanjutan desa wisata. Antara lain adalah dengan menerapkan Blue Ocean Strategi dan Competition berdasarkan dari hasil analisis SWOT itu sendiri. Nah, pertama-tama kita akan membahas dulu apa nih pengertian desa wisata dan pariwisata berkelanjutan. Nah, desa wisata adalah suatu bentuk integrasi atau atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Jika dilihat dari perspektif kehidupan masyarakatnya, pariwisata pedesaan atau desa wisata merupakan suatu bentuk wisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alam dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan, khususnya wisatawan asing. Nah, intinya desa wisata ini tuh nggak hanya menyajikan kayak wisata alam guys, tapi juga kayak budayanya nih, atau seninya gitu loh. Contohnya itu kayak di Bali-Bali. Di Bali-Bali kan ada kebudayaannya, itu kan juga menjadi daya tarik dari wisatanya itu sendiri kan, nggak cuma dari alamnya aja. Nah, lalu apa sih konsep dari pariwisata berkelanjutan? Nah, pariwisata berkelanjutan itu dapat dipahami sebagai konsep yang mengusung pelestarian ekosistem kesejahteraan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pariwisata memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, kehidupan sosial, dan budaya masyarakat di hampir seluruh dunia. Sehingga pariwisata dapat menjadi faktor penting dalam upaya melestarikan lingkungan serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, intinya konsep pariwisata berkelanjutan ini adalah penerapan wisata atau pengembangan wisata yang memperhatikan pelestarian lingkungan, guys. Jadi, ini itu supaya nanti alamnya itu nggak rusak, terus tetap berkelanjutan itu sampai pada anak cucu kita, gitu.
Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pengertian Blue Ocean Strategy dan Competition Strategy. Nah, pertama-tama adalah Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy adalah kerangka kerja strategis yang dikembangkan oleh Chan Kim dan Marben yang bertujuan untuk menciptakan ruang pasar yang belum dimanfaatkan, yang mereka sebut sebagai lautan biru atau Blue Ocean melalui inovasi yang signifikan dan menghasilkan keunggulan kompetitif dan memperluas pangsa pasar dengan menciptakan pasar baru. Nah, Blue Ocean menciptakan ruang pasar yang tidak terbantahkan oleh nilai inovasi. Nilai inovasi ini tidak langsung ke organisasi lain untuk pangsa pasar, tapi benar-benar mengeksplorasi pasar baru dan nilai inovasi baik untuk pelanggan dan organisasi itu sendiri. Nah, lalu competition strategi itu apa sih? Competition itu sebenarnya penggabungan dari dua, yaitu dari competition dan collaboration. Jadi digabung jadi competition. Competition ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal, yaitu dalam konteks pariwisata sangat penting untuk meningkatkan daya tarik dan produktivitas wisata. Namun pada saat ini namun pada saat yang sama pihak-pihak yang terlibat bersaing dan mendapatkan kepuasan turis. Jadi itu kayak kolaborasi antar pesaing gitu, guys. Nah, dan di ringkasnya deh itu untuk kayak di eh, destinasi wisata itu membentuk jaringan strategi dengan tujuan yang sama untuk mewakili perasaan kolektif seperti itu. Nah, berikutnya adalah analisis SWOT ya. Ini hasil analisis SWOT yang saya ambil dari literatur review Miftahul Janah tahun 2018. Nah, pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari desa wisata di Kabupaten Klaten sendiri adalah pertama fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisata sudah tersedia baik kamar mandi, parkiran, tempat ibadah, dan rumah makan. Nah, kedua itu kondisi wisata bersih, terawat, dan adanya petugas yang menjaga kebersihan wisata. Yang ketiga adalah, nah kan karena Klaten itu banyak yang namanya wisata umbul ya guys, atau sumber mata air gitu. Nah, di sana ini sumber mata airnya tuh jernih dan banyak dikunjungi oleh anak-anak untuk bermain. Nah, kelemahannya sendiri adalah beberapa wisata belum ada petunjuk arah yang memudahkan agar wisatawan mudah sampai di lokasi wisata tersebut. Nah, kedua adalah belum adanya atraksi penangkap sebagai penahan wisatawan. Di sana tuh kayak atraksinya kurang gitu loh. Nah, ketiga adalah beberapa tempat wisata kebersihan atau toilet belum terawat dengan baik. Ya, emang kamar mandinya itu juga udah ada petugas kebersihan, tapi kan kita nggak bisa kontrol dari pengunjungnya itu, guys. Nah, keempat adalah beberapa tempat wisata memiliki lokasi yang kurang strategis serta kondisi jalan yang sempit dan kondisi aspal yang kurang baik gitu. Nah, lalu apa sih peluangnya? Nah, peluangnya itu adalah remnya wisatawan yang berkunjung sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan di sekitar objek wisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kedua adalah pemanfaatan objek wisata umbul sebagai terapi kesehatan mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Ya, mungkin ini peluangnya wisatawannya ramai, tapi kan kita nggak tahu nanti kelanjutannya apakah bakal ramai terus. Makanya itu nanti kita membuat strategi supaya peluang dan kekuatannya ini sampai berkelanjutan wisatanya itu tetap ramai. Nah, lalu ancamannya itu ada apa sih? Nah, beberapa tempat wisata yang tidak tempat wisata di sana itu tidak memiliki pengawas keamanan yang baik sehingga keamanan wisatawan itu tidak terjamin. Lalu berikutnya adalah kita akan membahas implementasi Blue Ocean Strategy dalam pengembangan desa wisata menuju pariwisata berkelanjutan.
Yang pertama adalah identifikasi pasar baru. Nah, identifikasi pasar baru ini dalam pengembangan desa wisata, langkah pertama adalah mengidentifikasi segmen pasar baru yang belum dimanfaatkan sebelumnya. Nah, kabupaten ini mungkin kan gede ya, tapi belum dieksplorasi dengan baik oleh pariwisata. Misalnya desa-desa dengan pemandangan alam yang indah, warisan budaya yang anak, atau kerajinan lokal yang unik. Jadi kita tuh nggak hanya harus mengeksplorasi dari segi sumber daya alamnya aja guys, tapi kayak budayanya, terus kayak apa aja yang ada di situ gitu. Supaya itu menjadi penunjang tempat wisatanya itu. Nah, kedua adalah mengurangi dan menghilangkan faktor-faktor yang membuat pariwisata tidak berkelanjutan. Nah, salah satu aspek penting dari pariwisata berkelanjutan adalah meminimaliskan dampak negatif pada lingkungan budaya dan masyarakat setempat. Dalam Blue Ocean Strategi perlu mengidentifikasi dan menghilangkan faktor-faktor yang membuat pariwisata tidak berkelanjutan seperti polusi, kerusakan lingkungan, dan penggusuran masyarakat setempat. Begitu. Berikutnya adalah kolaborasi dan kemitraan. Nah, sekarang kita tahu bahwa kolaborasi dan kemitraan itu sangat penting untuk menerapkan atau mengimplementasikan pariwisata berkelanjutan ini supaya berjalan dengan baik. Nah, dalam Blue Ocean Strategi, kolaborasi dengan berbagai pihak dapat memperluas pasar dan mengurangi resiko. Dalam konteks pengembangan desa wisata, kerjasama dengan pemerintah desa, komunitas lokal, perguruan tinggi, dan sektor wisata dapat membantu membangun infrastruktur pariwisata, meningkatkan aksesibilitas, dan memperkuat daya tarik. Contohnya kayak kalau komunitas lokal itu kayak gimana sih buat menjaga wisata di situ tuh tetap baik. Terus per- perguruan tinggi bisa membantu merancangkan bagaimana pemasarannya itu dengan baik gitu, guys. Nah, berikutnya adalah implementasi Blue Ocean Strategy. Ini, nah berikutnya selain itu adalah, tadi kan udah 4 ya. Nah, ini kelima. Ada 6 guys. Nah, yang berikutnya adalah inovasi latangan. Nah, salah satu poin pentingnya lagi adalah menciptakan nilai tambah yang unik bagi pelanggan. Dalam mengembangkan desa wisata, perlu mengembangkan layanan yang berbeda dan inovatif yang belum ada di pasar. Yang berbeda melalui aktivitas ekowisata, tur budaya, atau pelatihan keterampilan tradisional bagi wisatawan. Contohnya kayak kita buat spot foto yang bagus, yang unik gitu, atau ada pertunjukan atraksi yang hanya ada di situ-situ satu-satunya. Nah, itu kan salah satu contoh inovasi layanan. Berikutnya adalah pemasaran dan branding. Nah, dalam Blue Ocean strategi penting dalam membangun merek yang kuat dan mengkomunikasikan nilai tambah yang ditawarkan. Dalam pengembangan desa wisata, branding yang efektif dapat meningkatkan citra dan daya tarik destinasi, promosi melalui media sosial, website, dan kerja sama dengan agen perjalanan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan. Nah, oh iya, ada satu lagi, guys. Ini kita nggak boleh lupa nih, yaitu pemantauan dan evaluasi. Dalam Blue Ocean Strategi, penting dan terus memantau dan mengembangkan kinerja strategi yang diterapkan. Dalam pengembangan desa wisata, perlu dilakukan pemantauan terhadap dampak pariwisata terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Evaluasi berkala dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan peluang pengembangan lebih lanjut. Jadi kan seumpama nih, wisatanya itu udah rame, kita tuh nggak boleh puas, kita harus mengevaluasi nih tentang kepuasan pelanggan, terus apa yang dibutuhkan pelanggan dan gimana sih supaya kita tuh dapat membuat eee, pelanggan baru tertarik dengan wisata ini, gitu. Nah, tadi kan udah
Blue Ocean strategi. Nah, berikutnya adalah competition strategi, competition dan collaboration gitu. Nah, pertama itu yang langkah yang ditempuh dari competition strategi adalah mengidentifikasi kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Nah, ini kan uh, yang kita tahu sendiri competition dan collaboration gitu ya, guys. Nah, makanya itu adalah harus mengkolaborasi dong. Nah, identifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan seperti pemangku daerah, masyarakat lokal, perguruan tinggi, pelaku industri pariwisata, dan LSM lingkungan. Melalui kerjasama ini, setiap pemangku kepentingan dapat berkontribusi dengan keahlian dan sumber daya mereka untuk mengembangkan desa wisata berkelanjutan. Berikutnya adalah pemahaman bersama tentang tujuan dan nilai-nilai yang berkelanjutan. Nah, penting banget untuk mencapai pemahaman bersama antara semua pihak yang terkait mengenai tujuan pengembangan desa wisata berkelanjutan. Hal ini melibatkan diskusi dan komunikasi yang terbuka tentang keuntungan jangka panjang, nilai-nilai budaya, dan lingkungan yang perlu dijaga, serta manfaat ekonomi yang diperoleh. Ketidalah pembagian sumber daya dan peran. Dalam competition strategi, penting untuk membagi sumber daya dan peran antara pemangku kepentingan. Misalnya, pemerintah daerah dapat bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur pariwisata. Perguruan tinggi dapat memberi pengetahuan penelitian untuk pengembangan berkelanjutan. Sementara masyarakat dapat menyediakan wisata dan menjaga kelestarian lingkungan setempat. Jadi tahu kan, kolaborasi itu sangat penting gitu dan peran-perannya itu harus sesuai guys karena kan expertnya di bidang apa. Jadi apa itu kan sangat penting jadi supaya efisien gitu tugasnya. Nah, ada lagi adalah inovasi kolaboratif. Nah, melalui kerjasama, pengampu kepentingan dapat mendorong inovasi kolaboratif dalam mengembangkan desa wisata. Ini dapat meliputi pengembangan produk wisata yang unik, kayak contohnya souvenir gitu, peningkatan layanan pelanggan, penggunaan teknologi hijau untuk mengurangi dampak lingkungan. Terus inovasi kolaboratif ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan daya tarik bagi desa wisata Klaten. Nah, berikutnya adalah pengembangan paket wisata bersama. Nah, pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengembangkan paket wisata yang menarik dan berkelanjutan. Ini bisa mencakup kerjasama dalam merancang tur, mengembangkan program pelatihan bagi masyarakat setempat, dan promosi bersama untuk menarik wisatawan. Dengan demikian, desa wisata di Kabupaten Klaten dapat menawarkan pengalaman yang kohesif dan komprehensif bagi wisatawan. Berikutnya adalah pertukaran pengetahuan dan pembelajaran. Nah, sekarang kan perkembangan teknologi maju guys, apalagi pengetahuan itu juga semakin beragam ya. Nah, competition strategi ini akan melibatkan pertukaran pengetahuan pembelajaran antar pemangku kepentingan. Nah, melalui kolaborasi ini mereka dapat saling berbagi best practice, pengalaman dan pembelajaran yang dipelajari dalam membangun desa wisata. Hal ini dapat membantu memperbaiki kinerja secara kolektif dan mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan. Nah, dalam menerapkan competition strategi, penting untuk membangun kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan kerangka kerja yang jelas bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan demikian, pengembang desa wisata di Kabupaten Klaten dapat menjadi kolaborasi yang saling menguntungkan antara persaingan dan kerjasama untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Ingat guys, kepercayaan, komunikasi, dan kerangka kerja. 3K.
Oke, udah selesai nih, guys. Sekian presentasi dari aku. Saya Nelly Purnamasari undur diri. Dadah.